Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Gaby Gamaliel, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus manajemen strategis mengenai PT Shell Indonesia yang mengalami krisis kelangkaan pasokan BBM akibat pembatasan kuota impor oleh pemerintah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, uraian kasus, teori yang digunakan, analisis menggunakan Porter 5 Forces, alternatif penyelesaian beserta rekomendasi strateginya, dan lesson learned dari kasus ini. Mari kita mulai. Terkait dengan uraian kasus, jadi bayangkan kita berada pada posisi BOD PT Shell Indonesia, lalu pemerintah melalui Menteri SDM mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota impor BBM. Tujuan pemerintah tentu baik, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun kebijakan tersebut memberikan dampak besar bagi Shell Indonesia karena sebagian besar pasokan BBM merupakan bergantung pada impor. Akibatnya banyak SPBU Shell yang mengalami kosongan stok, penjualan menurun, dan masyarakat beralih pada Pertamina, Vivo, BP, dan merek lainnya, sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi tertekan. Dalam situasi seperti ini muncul pertanyaan penting, apakah perusahaan melakukan PHK besar-besaran untuk efisiensi, ataukah ada strategi lain yang lebih tepat? Sebagai anggota BOD, maka saya dituntut untuk menyelamatkan keuangan perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, untuk menganalisa kasus ini, ada 3 teori utama yang saya gunakan. Yang pertama adalah strategic leadership. Menurut Ireland dan Heath, seorang strategic leader harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mengambil keputusan jangka panjang, menjaga fleksibilitas organisasi, dan mempertahankan daya saing perusahaan. Artinya, ketika terjadi krisis, pemimpin tidak boleh hanya fokus mengurangi biaya, tapi juga harus memikirkan masa depan perusahaan. Teori kedua adalah transformational leadership. Bass menjelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu menginspirasi karyawan, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi. Pada kondisi krisis seperti ini, komunikasi yang baik kepada seluruh karyawan menjadi sangat penting agar mereka tetap percaya terhadap perusahaan. Teori yang terakhir adalah stakeholder theory dari Freeman. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, bukan hanya pemegang saham. Dalam kasus Shell ini, stakeholder yang perlu diperhatikan antara lain pemerintah, pelanggan, karyawan, pemasok, investor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, keputusan PHK tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghematan biaya, tapi juga dampaknya terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya saya menggunakan Porter 5 Forces untuk melihat posisi kompetitif Shell. Pertama, persaingan industri sangat tinggi. Shell harus bersaing dengan Pertamina sebagai pemain dominan, serta ada BP, Vivo, yang juga terus berkembang. Kedua, adanya ancaman dari pendatang baru, dan ini masih bersifat rendah, karena industri SPBU membutuhkan investasi yang sangat besar, serta adanya aturan regulasi yang ketat. Ketiga, terkait daya tawar pemasok sangat tinggi. Dalam kasus ini, pemerintah menjadi pihak yang sangat menentukan melalui kebijakan kuota impor. Keempat, daya tawar pelanggan. Daya tawar pelanggan di sini juga tinggi. Ketika SPBU Shell kosong, pelanggan dapat dengan mudah berpindah ke SPBU lain. Kelima, ancaman produk substitusi mulai meningkat, terutama dengan berkembangnya kendaraan listrik serta penggunaan transportasi umum. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa posisi kompetitif Shell sedang melemah karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Lalu alternatif penyelesaiannya, saya mengidentifikasi ada 4 alternatif strategi. Alternatif pertama adalah jika perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Keuntungannya, biaya operasional dapat langsung turun, arus kas menjadi lebih baik, namun risikonya menurunkan moral karyawan, merusak reputasi perusahaan, kehilangan talenta perusahaan, serta menambah biaya rekrutmen ketika bisnis mulai pulih. Yang kedua adalah melakukan efisiensi operasional tanpa PHK. Strateginya antara lain mengurangi jam kerja, memberhentikan sementara perekrutan, membatasi lembur, digitalisasi proses kerja, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak penting. Keuntungan strategi ini adalah perusahaan tetap dapat mempertahankan SDM yang kompeten sekaligus menjaga reputasi perusahaan.
selanjutnya adalah penghematan biaya tidak bisa sebesar jika melakukan PHK. Yang ketiga adalah diversifikasi bisnis energi. Shell dapat memperluas bisnis ke electronic vehicle charging, LNG, pelumas industri, convenience store maupun energi terbarukan. Keuntungan strategi ini adalah perusahaan tidak perlu lagi bergantung pada BBM, namun strategi ini membutuhkan investasi yang besar dan hasilnya baru akan terlihat dalam jangka panjang. Yang keempat adalah melakukan negosiasi dengan pemerintah. Shell dapat berdialog dengan Kementerian SDM untuk mencari solusi, mengajukan tambahan kuota impor, maupun mencari mekanisme distribusi yang baru. Keuntungannya, pasokan BBM dapat meningkat dan hubungan perusahaan dengan pemerintah menjadi lebih baik. Namun tentu hasil negosiasi belum tentu sesuai harapan dan membutuhkan waktu. Maka menurut saya, strategi terbaik bukan memilih satu alternatif saja, melainkan menggabungkan beberapa strategi itu. Dalam jangka panjang, perusahaan sebaiknya melakukan efisiensi operasional tanpa PHK massal. Dalam jangka menengah, perusahaan perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah agar memperoleh solusi terkait pasokan BBM. Sedangkan jangka panjangnya, Shell harus melakukan diversifikasi bisnis menuju energi yang lebih berkelanjutan seperti EV dan energi terbarukan lainnya. PHK sebaiknya benar-benar dijadikan pilihan yang terakhir saja bila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak memungkinkan. Strategi ini lebih sesuai dengan konsep strategic leadership karena tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tapi juga menjaga keberlanjutan perusahaan masa depan. Dari studi kasus ini terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, perusahaan harus selalu memiliki strategi mitigasi terhadap resiko dan perubahan yang terjadi, termasuk regulasi pemerintah. Kedua, pemimpin yang baik bukan hanya mengurangi biaya, tapi juga mampu memikirkan dan menjaga keberlangsungan organisasi. Ketiga, diversifikasi bisnis adalah salah satu strategi yang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan. Keempat, komunikasi dengan